Luar biasanya ulama NU. Said Akil, Kiai Said Akil itu siapa? Beliau itu lulusan Ummul Qura, lulusan universitas universitas bergengsi di Mekah. Beliau bukan lulusan biasa-biasa. Beliau itu bukan hanya cum laude tapi summa cum laude. Artinya grade-nya sudah A+, lulusan terbaik. Pun nek cerita ilmu panjang banget nih. Ono gubernur Asia Tengah, gubernur Afghanistan dan sekitarnya, namanya Abdurrahman Al-Mahdi, kirim surat datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi usianya Syafi'i itu 54 tahun usianya. Belum pemutihan belum ya? Belum pemutihan ya belum ya? 54 tahun. Iki jenenge wong usianya pendek tapi jembar. Isinya surat begini. Syekh, saya ingin paham agama Islam yang sempurna lah. Saya kok bingung kalau baca Quran, baca hadis. Gimana caranya? Imam Syafi'i lajeng manggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi' iki ana surat si gubernur takon piye carane memahami agama Islam sing sempurna lah, sing bener, sing komplit. Ayo naktub ar-risalah. Ayo gawe risalah yuk, nulis risalah yuk, surat maksudnya. Imam Syafi'i ngendikan dikte imla, Robi' nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Muga-muga ono kiai Kebumen gawe surat 100 halaman. 300 halaman. Isinya piye? Singkat mawon iki dawa-dawa. Pak Gubernur, kalau Bapak ingin paham Islam, maka Bapak harus paham bayan ilahi, napa? Penjelasan dari Allah Quran. Tapi Quran boten setunggal, ayat Quran tidak satu tipe. Macam-macam. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah, ada ayat mutlak, absolut, ada ayat muqayyad, ada ayat am, general, ada ayat khas, spesial, ada ayat maknanya hakiki, realistis, ada ayat maknanya majazi, metaforis. Ada ayat yang nasih, mendelete, menghapus. Ada ayat yang mansuh, didelete. Kalau sudah paham Quran seperti macam itu, ini gue terangkan kalimat Syafi'i, contoh-contohnya pun. Terangkan nih gue satu-satu. Pengen ngertos betul? Pengen ngerti enggak? Ngaji dewe. Masa aku nangkene kon rangkei. Kiai Wahib ngaos lajeng panjenengan mirengaken. Nek sampeyan wis mau ngeliti Quran, paham Quran, masih durung paham Islam sing komplit, pindah pada yang kedua, bayan nabawi, napa? Penjelasan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa namanya? Hadis. Tapi hadis buatan satu model, buatan satu macam. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in, la yuhtamalu fil kidb wal khata'. Hadis yang diriwayatkan oleh umat dari umat yang tidak mungkin salah dan bohong. Ada lafdzon wa maknan, ada maknan la lafdzon. Kalau sudah mutawatir, ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang mulia, yang baik, yang bernilai. Yang terakhir hadis ahad, hadis yang rawinya individu. Kalau sudah Quran hadis wis dipahami, masih durung paham agama Islam, pun Quran pun, hadis pun, kata Imam Syafi'i ini, maka pindah pada bayan akli, apa? Akal dinggo. Akal dinggo. Akal ulama tadi bukan model akal yang potong sampean ini. Lah akal ulama niku nek ulama kumpul musyawarah, diskusi, berdebat, kemudian mengeluarkan hukum namanya ijma', konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Kalau ulamanya sporadis, buat melalui pertemuan, ulama Jawa Barat, ulama Surabaya, ulama Madura, ulama Kalimantan mengeluarkan akalnya menganalisis hukum dan mempunyai pendapat tanpa pertemuan, namanya qiyas, apa namanya? Analogi. Itu namanya bayan akli.
Contoh, nah ini cepet contoh. Quran bola bali aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Nek ora sholat roko sakor. Gampang ke sholat, wailun. Gampang ke sholat itu wailun, pemana ora sholat. Tapi Quran boten jelasaken sholat sing wajib ping piro. Boten wonten ing Quran. Namanya sholat, jenenge sholat iki opo? Ora ono nang Quran. Rokaate piro, waktune kapan, boten wonten. Wonten teng hadis. Salat yang wajib 5 kali sehari semalam. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Rokaatnya diterangkan, waktunya diterangkan. Tapi hadis boten jelasaken apa saja yang harus kita penuhi ketika kita akan sholat. Namanya syarat. Syarat sholat, muslim, baligh, akil, bersih dari hadas shogir, hadas kabir, suci badan, pakaian dan tempat, masuk waktu, dan seterusnya. Rukun sholat 14, arkanus sholati arba'ata asyar, an-niyah, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul mustata'a, qiraatul fatihatu fihi, takbiratul ihram, niat, ngadeg bagi yang mampu, maca Fatihah ketika ngadeg, rukun namanya 14. Hadis mboten jelasaken. Terus dari mana itu? Dari mana itu? Kita tahu caranya sholat seperti itu dari mana? Dari mana? Ijma'ul ulama. Napa? Nah, ketika umat Islam konflik, korbannya banyak, yang menolak akal, menolak takwil, bunuh atau disiksa, harus yang menolak yang hasyin, yang nas mengkafir-kafirkan, yang Mu'tazilah kafir, yang ekstrimnya. Lahir muncul ulama penyelamat ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah. Nas dihormatin, Quran dan hadis dihormati, akal juga dipakai, jangan disepelekan. Akal fi khidmatin nas, fi khidmatin naql. Al-aqlu fi khidmatin naql. Akal untuk memahami naql nas. Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Waune tadinya beliau 40 tahun menjadi tokoh Mu'tazilah. Sauset sadar, ini salah ini. Salah koyo ngene iki. Keluar dari Mu'tazilah, mendirikan mazhab sendiri. Karangan-karangannya yang tadinya Mu'tazilah dibakar semua, nulis anyaran meneh. Nulis maneh anyaran si mazhab ahli sunnah, Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Ar-Risalah ila Ahli Taghr, Al-Luma'. Maka gada murid jenenge Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili gada murid Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya Al-Insaf, At-Tamhid, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani gada murid Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini. Kitabnya Asy-Syamil, Latiful Isyarat, Al-Arba'in, Ghiyathul Umam, Al-Kafiyah fil Jadal, lan sanes-sanepun. Imam Haramain gada murid Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Ma'yarul Ilm, Mihaqqin Nadhr fil Qiyas, Al-Muqidh minad Dolal, Al-Qistasul Mustaqim, Tahafutul Falasifah, Maqasidul Falasifah, apalagi Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Al-Madlul Ghairi Ahli, Al-Qasidah At-Ta'iyah. Yang paling top Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali wafat gada murid Abdul Karim Syahristani. Kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam. Al-Istani gada murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Kitabnya Mafatihul Ghaib fit Tafsir, 16 jilid. 16 jilid itu dicetak cara lama. Ini dicetak cara sekarang 40 jilid barangkali. Ganti alinea, ngono gitu loh. Biar kan rapet cedakan itu. Gada kitab Al-Mahsul fi Ilmil Usul, 5 jilid. Al-Mabahithul Masyriqiyah 2 jilid, Al-Matalibul Aliyah 5 jilid, dan seterusnya. Imam Razi gada murid Abduddin Al-Iji, punya kitab Al-Mawaqif, disyarahi oleh Abu Ali Al-Jurjani menjadi 7 jilid. Al-Iji gada murid Abdullah As-Sanusi, gada kitab Al-Aqidatul Kubra. Sanusi gada murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya namanya Jauhar Tauhid. Baijuri gada murid Ahmad Dasuki, kitabnya Ummul Barahin. Dasuki gada murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durrur Saniyah, Al-Kawakibud Duriyah, dan lain-lain pun lah. Zaini Dahlan gada murid Nawawi Banten,
kitabnya Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir, dan lain-lainnya. Nabi Banten gak ada murid, Mahfud Termas, kitabnya Manhaj Dawin Nadhor, Arsyad Banjarmasin, Sabilul Mutadin, Khalil Bangkalan, Abdul Somad Palembang. Nah, Mahfud Termas gak ada murid, Ki Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah, bikin Nahdlatul Ulama, wafat, diganti oleh anaknya Wahid Hasyim, cerdas, termasuk anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Soekarno, Sekretaris Muhammad Hatta, Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Maramis. Wahid Hasyim cerdas, mati nembe umur 30 songo. Gua ada putra di atas cerdas, sandure cerdas. Abdurrahman Wahid Gus Dur, sandure cerdas. Semar mboten kecerdasan Gus Dur. Semar mboten.